Selamat sore. Puji Tuhan, kita boleh kembali bertemu dalam ibadah Madya dan Remaja. Nah, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Sebelum kembali kita memuji Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini. Meskipun ibadah kembali dilakukan secara daring, Tuhan boleh menolong anak-anak kami yang ada di rumah. Biarlah mereka juga terus menyembah Tuhan di dalam kehidupannya. Berkati ibadah kami pada sore hari ini. Kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, dan pujian ini akan dipimpin oleh saudara kita, Inka. Silakan Inka. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yosua pasal 24. Kita akan baca ayat 14 sampai 18, kemudian ayat 25 sampai 31. Silakan memperhatikan Alkitabnya masing-masing. Yosua 24 ayat 14 sampai 18. Begini bunyi firman Tuhan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir.
dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Kemudian dilanjutkan ayat 25 sampai 31. Begini bunyi firman Tuhan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu juga menyangkal Allahmu. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi, masing-masing ke milik pusakanya. Ayat 29. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba itu, ketika berumur 110 tahun. Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Tamnat Serah yang di pegunungan Efraim, di sebelah utara gunung Gaas. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca pada sore hari ini. Pada sore hari ini kita akan belajar tentang ketetapan hati untuk setia kepada Tuhan. Yosua, ya pasti kita sudah tahu siapa Yosua. Yosua adalah pengganti dari Musa dan dia dipilih untuk memimpin bangsa Israel. Nah, Yosua di pasal 24 ini mengumpulkan semua orang Israel di Sikem. Ya, dipanggilnya tua-tua Israel, kemudian para kepala, para hakim, para pengatur pasukan, semua dikumpulkan. Dan ketika dikumpulkan, Yosua mengingatkan bahwa pada masa lalu, pada masa lampau, Tuhan telah menyertai bangsa Israel. Tuhan telah memberkati mereka dengan luar biasa. Dan Yosua kembali mengingatkan supaya bangsa Israel berkomitmen ya untuk setia kepada Tuhan. Ya, Yosua mengatakan bahwa mereka mau pilih yang mana, untuk beribadah kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, atau mau beribadah kepada Allahnya orang Amori. Dan di ayat 15 jelas dikatakan bahwa Yosua dan seisi rumahnya dia akan beribadah kepada Tuhan. Ya, di sini jelas Yosua menyatakan komitmennya, bukan hanya dirinya, tetapi seisi keluarganya. Ya, dia mau beribadah dan mau setia kepada Tuhan. Yosua memberikan teladan kepada orang-orang Israel, kepada bangsa Israel yang ada di Sikem pada waktu itu, mengatakan bahwa dia mau setia kepada Tuhan. Dan coba kita lihat responnya dari bangsa Israel pada waktu itu. Responnya di ayat 16. Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita,
Dialah yang menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita di sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Ya, bangsa Israel, bangsa itu menjawab bahwa mereka juga mau setia kepada Tuhan. Mereka mau beribadah kepada Tuhan karena mereka telah melihat, karena mereka telah merasakan bagaimana pertolongan Tuhan, mukjizat Tuhan yang mereka alami dalam perjalanan dari Israel, kemudian dalam menghadapi orang-orang Amori yang mereka berkata bahwa mereka mau beribadah kepada Tuhan. Tetapi kita lihat di ayat berikutnya bahwa Yosua berkata lagi, "Tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan?" Gitu ya. Sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu, Ia tidak mengampuni kesalahan, Dia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Yosua tahu betul bagaimana bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Ya, seringkali mereka bisa berubah dengan cepat. Mungkin sekarang dia bicara seperti ini, ke depan tidak tahu. Mungkin saat ini dia berkomitmen untuk beribadah kepada Tuhan, tetapi ketika ada di sekitarnya yang mempengaruhinya, bisa jadi dia akan berubah dengan cepat. Kesetiaan kepada Tuhan adalah hal yang penting. Ya, ini menjadi penentu keberlangsungan bangsa Israel. Dan Yosua itu peka sekali. Bangsa Israel adalah bangsa yang berada di tengah bangsa yang menyembah berhala. Ini menjadi sesuatu yang berbahaya. Ketika komitmen tidak diingatkan kembali, ketika bangsa Israel tidak memiliki ketetapan hati untuk setia kepada Tuhan, maka iman mereka akan cepat goyah. Apalagi ketika di sekitar mereka ada orang-orang yang menyembah berhala, dan itu bisa berpengaruh kepada orang Israel. Yosua mengingatkan kepada bangsa Israel untuk setia sampai akhir kepada Tuhan. Dan di ayat 25 ya, Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa Israel. Jadi kalau cuma komitmen saja, saat itu mungkin mereka bisa lupa. Tetapi Yosua kemudian menuliskan semuanya itu di dalam kitab hukum Allah. Lalu dia mengambil batu yang besar, mendirikan di sana di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Yosua berkata kepada bangsa itu, "Sesungguhnya batu ini akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu." Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu masing-masing ke milik pusakanya. Jadi ketika Yosua mengingatkan komitmen bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan, untuk berketetapan hati untuk setia kepada Tuhan, Yosua mengambil batu, dan itu menjadi suatu saksi bahwa mereka mau setia kepada Tuhan. Kita lihat bagaimana kehidupan Yosua. Di ayat 29 jelas di situ. Yosua mati dan ketika berumur 110 tahun. Jadi Yosua sampai akhir hidupnya dia setia kepada Tuhan. Dan orang yang setia kepada Tuhan itu Tuhan pelihara, Tuhan berkati luar biasa. Dan di ayat 31, dan ternyata bangsa Israel, orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang mengenal segala perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Jadi pada waktu zamannya Yosua, mereka tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetapi bangsa Israel seringkali mudah terpengaruh oleh hal-hal yang ada di sekelilingnya. Sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Apakah kita berkomitmen
memiliki ketetapan hati untuk setia kepada Tuhan. Meskipun banyak tantangan yang diperhadapkan kepada kita, banyak godaan yang ada di depan kita, ya, anak-anak yang masih remaja, anak-anak madya, mungkin berada di lingkungan orang yang kurang percaya, teman-temannya banyak yang dari seberang. Nah, hal ini juga bisa berpengaruh ke dalam diri kita. Kalau kita tidak memiliki komitmen yang kuat, kalau kita tidak memiliki ketetapan hati untuk setia kepada Tuhan, bisa saja kita terpengaruh, ya. Bisa saja kita menjadi ikut dengan orang-orang di sekitar kita atau teman-teman di sekitar kita yang tidak percaya kepada Tuhan, ya. Sore hari ini saya ingatkan kembali, mari kita berkomitmen kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Dan mungkin kalau anak-anak sudah beranjak dari madya, remaja, beranjak jadi dewasa dan sedang mencari pasangan hidup, hati-hati. Ini biasa juga orang pasangan hidup ini juga berpengaruh, ya. Tidak sedikit, ya. Ada beberapa yang saya kenal, ya, bahkan sebelumnya dia begitu rajin beribadah, dari sekolah minggu rajin ikut ibadah, ikut persekutuan, tetapi ketika dia sudah memilih pasangan hidup, wah, dia memilih yang seberang dan akhirnya dia mengikuti pasangan hidupnya yang tidak mengenal Tuhan. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang harus kita pertahankan, bahwa kita harus berkomitmen setia kepada Tuhan, setia sampai akhir, setia hingga akhir, ya. Orang-orang yang setia kepada Tuhan, coba perhatikan bagaimana hidupnya, dipelihara Tuhan, diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Meskipun semua dalam keadaan susah, tetapi kita masih punya sukacita, masih ada kekuatan yang Tuhan beri. Tuhan tidak membiarkan kita jatuh dan tergeletak. Tuhan akan menolong orang-orang yang setia kepada Tuhan. Baiklah, di akhir ibadah kita, saya ingatkan, ayo anak-anak remaja, ayo anak-anak madya, anak-anak sekolah minggu, setialah kepada Tuhan. Dari masa kecil ini, biarlah iman kita bertumbuh dekat dengan Tuhan. Sehingga ketika kita dewasa, ada banyak tantangan yang diperhadapkan kepada kita, kita tetap memiliki komitmen. Komitmen kita tidak goyah. Apapun yang terjadi di sekitar kita, kita tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan memberikan persembahan, dipersiapkan persembahannya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur kami diberikan kesempatan untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang terulur memberikan persembahan. Berkati orang tua yang menjadi saluran berkat. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu di mana kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh diberkati dari Yosua, seorang pemimpin yang dipersiapkan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Kami belajar dari teladan Yosua di mana dia berkomitmen, dia dan seisi keluarganya berketetapan hati untuk setia kepada Tuhan. Bahkan di akhir hidupnya dia boleh setia sampai akhir di dalam kehidupannya. Ajar kami untuk kami juga setia di dalam kehidupan kami. Anak-anak kami, madya dan remaja juga, Tuhan boleh tolong berikan kemampuan untuk setia, berketetapan hati, untuk selalu setia kepada Tuhan. Meskipun banyak tantangan yang diperhadapkan kepada mereka, lingkungan,
teman-teman yang mungkin tidak mengenal Tuhan. Kami menyerahkan mereka supaya mereka terus menjaga komitmen untuk terus boleh mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa orang-orang yang setia Tuhan akan pelihara, Tuhan akan memberkati kehidupannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa Indonesia, Tuhan memberkati para pemimpin kami, Bapak Jokowi, Bapak Amin Ma'ruf, dan semua yang ada di pemerintahan. Tuhan memberkati dari pusat sampai ke daerah. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, kota kami yang saat ini masih ada dalam masa pandemi corona. Tuhan boleh menolong kami, Tuhan jaga kami, anak-anak Tuhan, supaya kami boleh memiliki kesehatan dan kekuatan. Meskipun segala sesuatu masih terbatas kami lakukan, tetapi biarlah kami terus boleh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga untuk rencana-rencana kami ke depan, dalam secara khusus dalam pembelajaran, dan kemungkinan besar bulan Juli kami akan kembali tatap muka. Tuhan boleh memberkati anak-anak yang akan kembali sekolah meskipun tatap muka terbatas. Tuhan boleh menolong supaya anak-anak memiliki semangat untuk belajar meskipun tidak seperti yang dulu kami lakukan, tetapi kami boleh beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Berkati orang tua dari anak-anak kami sekolah minggu dalam pekerjaan mereka masing-masing, dalam segala usaha yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami berdoa juga untuk gereja kami, gereja Kibait, supaya Tuhan boleh memberkati pergumulan-pergumulan yang menjadi pergumulan bersama bagi kami di tempat ini, baik renovasi atap gereja, baik perpindahan, bahkan rotasi hamba Tuhan yang baru. Kami berdoa supaya Tuhan boleh menolong, memberkati, sehingga semuanya boleh berjalan baik oleh karena pimpinan dan pertolongan daripada Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami sekolah minggu, persekutuan sekolah minggu. Tuhan boleh memberkati setiap rencana, setiap kegiatan kami, biarlah semua boleh berjalan dengan baik. Dan berdoa untuk anak-anak kami sekolah minggu supaya Tuhan juga boleh memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada mereka, dan secara khusus biarlah mereka terus rindu untuk boleh bersama-sama beribadah, bersyukur, memuji Tuhan bersama-sama. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikuti ibadah online pada sore hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye bye. God bless you. Tuhan memberkati.